Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Cupang, dan gue mau ngasih tips gimana sih caranya biar burayak yang kita punya itu setidaknya yang hidup lebih banyak, terus biar nggak gampang mati. Jadi gue bakal kasih tips sesuai dengan yang gue jalanin di sini, teman-teman. Nah, untuk contoh kita ambil yang di sini dulu, teman-teman. Ambil gambar di sini sekaligus gua kasih tipsnya di sini juga. Pertama-tama kalau untuk ngebreed, untuk breeding, teman-teman pasti semua udah bisa. Wadahnya pasti berbeda-beda. Di sini gua pakai wadah donat, biasanya yang kotak ukuran sekitar 30 sentian ke sananya, 30 kali 20 mungkin. Intinya kalau wadah teman-teman udah bisa. Terus cara proses penyatuannya teman-teman juga pasti udah paham. Sekarang yang kita bahas di sini adalah gimana sih biar tingkat keberhasilan burayak yang kita punya itu yang hidup lebih banyak, teman-teman. Karena pasti setiap ngebreed kita pengennya jadinya banyak. Nah, biasanya itu kita sering ngalamin awalnya doang yang banyak, terus kemudian pada mati berguguran. Oke, jadi tips pertama adalah teman-teman itu harus tahu kapan burayak ini pertama kali dikasih makan. Nah, ini yang teman-teman harus perhatiin. Teman-teman harus benar-benar perhatiin. Jadi ketika teman-teman ngelihat ikannya udah bertelur, teman-teman breeding udah bertelur. Nah, teman-teman udah langsung hitung tuh, misalkan bertelur hari Senin. Nah, berarti Senin tuh dihitung. Terus hari dia menetas itu biasanya di hari Rabu. Jadi 2 hari. Selasa, Rabu menetas. Nah, itu teman-teman harus benar-benar perhatiin tuh. Setelah hari Rabu, berarti dia bakal nyebar itu di hari, biasanya hari ketiga atau hari keempat. Berarti dari Rabu, setelah itu Kamis, Jumat, Sabtu. Paling cepat Sabtu, tapi kemungkinan amannya itu hari Ahad, teman-teman, hari Minggu. Nah, jadi ketika udah hari Minggu itu, teman-teman udah harus punya persiapan pakan. Sebisa mungkin di hari Sabtunya teman-teman udah nyiapin. Kalau Artemia berarti hari Sabtunya itu teman-teman udah bikin, karena besoknya Minggu tinggal dikasih. Kutu air teman-teman udah nyiapin di hari Minggunya, di hari Sabtunya. Jadi Minggunya kutu airnya udah lebih halus ukurannya, bisa langsung dikasih ke burayaknya, teman-teman. Jadi jangan pernah ngasih makan burayak kita itu di saat burayak-burayaknya ini masih di dalam gelembung, belum berenang nyebar kayak gini. Nah, itu bahaya, karena kutu air itu kan biar kecil juga rusuh dia. Kalau dalam jumlah banyak rusuh, akhirnya si burayaknya yang digelembung dihancur-hancurin, ditabrak-tabrakin, akhirnya pada jatuh. Nah, itu juga bikin si burayak belum bisa berenang, akhirnya pada banyak yang mati. Jadi faktor pertama itu penting banget, teman-teman ya. Waktu pemberian pakan pertama, dan gua itu menyarankannya pakan hidup. Teman-teman mau pakai kutu air, Artemia yang dikultur atau infusoria, itu nggak ada masalah sebenarnya. Yang penting momen pemberian pakan pertamanya itu teman-teman paham. Nah, ini kayak gini, alhamdulillah ini banyak nih. Ini kalau udah kayak gini, insya Allah tingkat keberhasilan hidupnya lebih besar. Jadi itu tips penting pertamanya, teman-teman ya. Oke, jadi pemberian pertama pakan itu harus diperhatiin, makanya hitung-hitung usia burayaknya. Tuh. Nah, kalau ini yang ini kadang dikit itu bukan karena dia pada mati, kadang betinanya itu emang keluar telurnya dikit, jadi ini ada yang jadinya dikit tuh, makanya dia ukurannya lebih besar. Tapi pada umumnya rata-rata biasanya sekali nelur itu pasti di atas 100, 200, 300. Nah, ini lumayan banyak tuh. Jadi untuk step pertama kayak gitu, teman-teman. Oke, untuk tips selanjutnya adalah ketika teman-teman udah lihat burayaknya ini udah dikasih kutu air selama 2 atau 3 hari, berarti teman-teman harus pantau lagi kondisi burayaknya, sehat atau enggak. Kalau sehat tuh dia kayak gini, teman-teman tuh. Dia pada menyebar, berenang. Tuh, ini habis dikasih makan, dan biasanya habis dikasih kutu air dia bakal ngumpul di atas tuh. Nah, selanjutnya kalau teman-teman ini mau pindahin burayaknya ini ke dalam wadah pembesaran, pastikan teman-teman lihat kondisi burayaknya dalam keadaan yang sehat dan aktif berenang, bukan yang udah pada diem lemas gitu. Nah, ini nih misalkan gua getok nih wadahnya. Nah,
Tuh mereka berenang tuh cepet, kaget. Nah, ini kondisinya sehat. Dan ketika kita mau pindahin ini mulai ke wadah pembesaran, berarti harus diperhatiin itu adalah wadahnya yang udah disiapin air. Nah, kita ambil contoh ini. Misalkan ini kan saudaraan yang main tadi nih, bukan saudaraan, seangkatan. Berarti teman-teman udah harus endapin airnya ini minimal 2 hari sebelum dipindah. Misalkan teman-teman mau pindah hari Kamis, berarti hari Selasa udah harus disiapin wadah pembesarannya. Terus gue saranin banget sih pakai garam ikan sama daun ketapang aja udah cukup. Untuk ketinggian air nggak usah tinggi-tinggi, 10 cm, 12 cm juga nggak masalah. 8 cm juga nggak masalah karena ini burayaknya masih kecil. 10 cm lah insya Allah aman. Kalau udah dirasa kondisi burayaknya sehat, aktif, terus air di wadah pembesarannya udah disiapin, udah hari Kamisnya misalkan udah 2 hari diendapin, tinggal tuang aja seperti cara gua yang udah gua kasih tahu teman-teman. Nah ini kemarin baru gua pindah, lihat kondisi burayaknya tetap sama tuh, tetap sehat, tetap nggak ada perbedaan dengan pas wasih di wadah pemijahan. Oke, jadi pertama tadi usahain teman-teman lihat kondisi burayaknya, usianya, pokoknya bener-bener ketika nyebar kasih makannya itu jangan kecepetan, jangan juga terlambat, karena dia udah mulai minta makan tuh biasanya ketika dia udah mulai nyebar. Terus selanjutnya tadi ketika teman-teman mau pindah ke wadah pembesaran, pastiin kondisi burayaknya sehat dan juga airnya udah disiapin dari 2 hari sebelumnya. Nah, untuk tips terakhirnya ini poin penting juga. Ketika tadi kita udah pastiin pemberian pakannya itu pas di usia ketika burayak udah mulai nyebar, terus kita lihat besoknya masih sehat ikannya, kita kasih pakan lagi, terus di hari ketiga setelah kita kasih makan kita udah mulai persiapkan wadah pembesarannya untuk kita pindah. Selanjutnya ketika udah di wadah pembesaran ini teman-teman, ini juga harus diperhatiin nih. Sebenarnya gua itu paling seneng kalau ngebreed udah masuk ke wadah pembesaran teman-teman, karena ini udah momen dimana ya udah tinggal kasih kutu air aja. Tapi poin pentingnya di sini adalah jangan pernah kasih makan burayak kita secara berlebihan di dalam wadah pembesaran ini teman-teman. Meskipun teman-teman pakai kolam juga tetap jangan berlebihan, kebanyakan. Jangan beranggapan bahwa biar kasih banyak pakannya supaya ikannya cepat besar. Justru itu salah. Kasih aja ketika teman-teman punya wadah kayak gini teman-teman, wadah kotak atau bentuk bulat apapun gitu. Teman-teman kasih kutira itu lebih baik merata, misalkan dari pojok sana, pojok tengah, jalan ke sini, ke sudut-sudut, pasti udah teman-teman sebar tuh. Terus sisanya ke tengah-tengah sudut sini bukan sudut nih, artinya di sisi tengah-tengahnya nih. Kasih semua secara menyebar udah cukup. Jangan dikasih banyak banget pakannya dengan harapan biar cepet gede, itu salah. Ketika dia terlalu banyak dikasih makan juga bahayanya adalah ketika kutu airnya itu kebanyakan, kemudian malah jadi nggak kemakan dan mati, pasti bakal ngebuat air di wadah pembesarannya itu kotor. Karena kutu air itu kalau mati dalam jumlah banyak bau banget teman-teman. Kalau udah bau udah pasti airnya kotor. Kalau udah kotor pasti banyak bakterinya, jamurnya. Nah itu yang bikin kadang burayak-burayak kita di wadah pembesaran kok lama-lama pada mati. Selain faktor ternyata pas sebelum kita pindah emang kondisi burayaknya itu udah nggak kuat, sakit. Makanya tadi kan gue selalu bilang pastiin kondisinya dalam keadaan yang sehat burayaknya sebelum dipindah. Jadi ketika dipindah ya tetap aman-aman aja nih, insya Allah nih. Kayak gini nih misalkan itu, ini kan lumayan banyak tuh, kondisinya sama aja, kondisinya sehat. Nah kayak tadi harus diperhatiin semua tuh teman-teman. Itu adalah poin penting yang dari dulu gua amati, gua pelajari teman-teman. Jadi itu adalah poin pentingnya yang teman-teman bisa pelajarin. Ya benar-benar harus coba-coba, sering praktek, sering breeding, nanti sering merhatiin. Gua itu
ketika nge-breed selalu merhatiin burayak teman-teman dulu. Kalau sekarang mah kalau udah nyebar kasih kutir tutup, udah begitu aja sekarang mah. Jarang udah gue liatin lagi. Karena pada intinya poin-poin pentingnya yang tadi gue bilang ini tuh. Apalagi ketika udah masuk ke wadah pembesaran kayak gini teman-teman, ya udah kita mah udah tinggal apa namanya, kasih makan aja. Oke. Jadi kayak gitu teman-teman, tips pentingnya, poin-poin pentingnya kayak gitulah intinya. Kalau teman-teman ada yang mau nambahin silakan tulis aja di kolom komentar. Kalau ada yang mau ditanyain silakan aja tulis di kolom komentar. Kalau gua ada kesalahan mohon dikoreksi, mohon maaf. Sekali lagi ini adalah cara yang gua jalanin di sini, yang gua pakai di sini. Setiap breeder itu punya cara masing-masing, setiap breeder itu punya metode masing-masing. Tinggal teman-teman harus amati, tiru, modifikasi. Jadi tinggal perhatiin, terus ya udah tinggal pada prakteknya. Pengalaman teman-teman nanti insya Allah yang bakal ngejadiin teman-teman lebih ahli dalam beternak ikan cupang ini, oke? Jadi kayak gitu, semoga bermanfaat ya. Mohon maaf nih kalau agak lama videonya. Cuma ngomong-ngomong doang, yang penting insya Allah bisa bermanfaat teman-teman ya. Oke, mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus Cupang Indonesia.